dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan memasuki ibadah minggu dalam memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus dalam Paskah pertama. Sebelum kita memulai ibadah kita saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, panggilan beribadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini setiap orang Kristen bersuka cita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Kebangkitan Yesus itulah yang kita rayakan setiap hari Minggu. Terimalah salam kami. Selamat Paskah bagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Selamat Paskah bagimu juga. Maut telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus, maka nyatalah bahwa Dia Maha Kuasa. Maut tidak dapat lagi menguasai orang-orang yang percaya kepadanya. Karena itu, marilah kita bersuka cita. Kita nyanyikan Maut Sudah Dikalahkan dari buku nyanyian HKBP nomor 96 ayat 1 dan ayat 4. Dikalahkan, Tuhan Yesus telah menang. Bangkit dari kuburannya, berdasarkan firman-Nya. Haleluya, haleluya, Yesus bangkit dan menang. Haleluya, haleluya, Yesus bangkit dan menang. Mari kita puji Tuhan karena kemurahan-Nya, muliakan nama-Nya karena kasih rahmat-Nya. Haleluya, haleluya, Yesus bangkit dan menang. Haleluya, haleluya, Yesus bangkit dan menang. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, amin. Jangan takut, aku adalah yang awal dan akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucap terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 633 ayat 1. Kematiannya
Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, janganlah goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 627 ayat 1. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang murah hati, kami berkumpul di hadapan-Mu berdoa kepadamu. Kami mengaku terkadang kami seperti Thomas, mengandalkan pikiran dan penglihatan mata kami sendiri untuk memahami kebesaran-Mu, sehingga kami tidak meyakini bahwa Tuhan mampu melakukan yang terbaik melebihi yang kami pikirkan. Kasihanilah kami Tuhan, ampunilah dosa kami. Kami mengaku akibat dari kurang mengakar firman-Mu dalam hati kami, sementara kesulitan dan masalah datang menerpa, akhirnya kami seperti murid-Mu yang berjalan ke Emmaus. Engkau sudah berjalan bersama mereka, namun mereka tidak mengenal-Mu. Terangilah mata iman kami ya Tuhan, agar mampu melihat bahwa Tuhan senantiasa menyertai kami setiap waktu dan tempat. Tataplah kami dengan kasih sayang-Mu, dan ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita.
kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 93 ayat 3. Firman Tuhan yang ditetapkan pada Minggu Paskah pertama ini tertulis dalam Yohanes 11 ayat 25 sampai ayat 27. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, ia akan mati selama-lamanya. Percayalah engkau akan hal ini? Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 90 ayat 1. Mari puji Tuhan Allah, hai seluruh dunia. Sudah bangkit Tuhan kita dari kematiannya. Lukas Yesus di dunia sudah digenapinya, memberikan keselamatan bagi umat manusia. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat bagi kita pada minggu hari ini, yang pertama, minggu kita hari ini adalah minggu memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Warta kedua, untuk hari Senin tanggal 13 April 2020,
kita tetap melaksanakan ibadah Paskah yang kedua di rumah kita masing-masing. Acara akan dibagikan seperti mana biasanya. Waktu yang ketiga, HKBP Gereja kita HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan telah membagikan bantuan berupa sembako kepada jemaat di tiap-tiap wilayah yang membutuhkan dan diberikan melalui sintua wilayah masing-masing kepada jemaat di wilayah masing-masing. Kiranya melalui aksi diakonia yang telah dilangsungkan oleh gereja kita dapat menjadi kemuliaan bagi namanya. Dan gereja mengucapkan kepada seluruh jemaat yang telah memberikan sumbangsi pemikiran bahkan juga aksi diakonianya, kiranya Tuhan memberikan berkat yang melimpah dan sukacita di tengah-tengah gereja kita. Demikianlah warta jemaat pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 91 ayat 1. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Shalom. Dalam ibadah Paskah yang pertama minggu hari ini, firman Tuhan menyapa kita dari Evangelium Matius pasal 28 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Mari saudara-saudara sama-sama membuka Alkitab kita, Matius pasal 28 ayat 1 hingga ayat 10. Saya akan membacakan untuk kita kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan
melihat aku. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, meneruskan sapaan Yesus dalam ayat 9 ini, salam bagimu. Saya juga menyampaikan kepada saudara-saudaraku sekalian, salam bagimu. Untuk saudara-saudara murid Yesus yang sah, S-A-H, stay at home. Kami semua kita sadar bahwa ketika kita stay at home, berada di rumah, ada beberapa hal yang kita anggap merupakan suatu ketidaknyamanan, berbeda dari biasanya. Bekerja dari rumah, belajar dari rumah, bahkan beribadah dari rumah. Tapi saudaraku, bersyukurlah karena masih banyak juga saudara-saudara kita, murid Tuhan Yesus, yang tidak sah, yang tidak stay at home. Mungkin karena harus bekerja, menyelesaikan pekerjaannya, tugas-tugasnya. Dan bahkan ada orang yang harus bekerja, membanting tulang hari itu untuk mendapatkan apa yang harus dinikmati hari itu juga. Salam bagimu saudaraku yang sedang bekerja sekarang. Dan ada juga murid Tuhan Yesus yang tidak stay at home, karena mereka harus bergabung dengan penanggulangan bencana wabah virus yang sedang merajalela. Mereka harus meninggalkan keluarga. Salam bagimu saudara. Dan juga saudara kita yang harus terkapar karena terpapar virus. Mungkin mereka diisolasi di rumah sakit, atau mungkin isolasi mandiri di rumah. Salam bagimu saudara. Yesus berkata, salam bagimu, dan jangan takut. Kenapa kita tidak takut? Karena sesuai dengan tema kita minggu ini, Minggu Paskah yang pertama, kuasa kebangkitan Yesus. Ada apa dengan kuasa kebangkitan Yesus? Kuasa kebangkitan Yesus, saudaraku, mengubahkan sudut pandang kita, cara kita menyelesaikan setiap persoalan yang ada di hadapan kita sekarang, kini, dan nanti. Saudaraku, Maria Magdalena, Maria dari Magdala, lebih kurang 5 km dari Kapernaum. Setelah merasakan kasih karunia Tuhan, merasakan belas kasihan Tuhan, 7 roh jahat keluar dari tubuhnya, Maria Magdalena memutuskan untuk setia mengikut Yesus, mempersembahkan hidupnya hanya untuk melayani Tuhan Yesus. Dan di dalam kesetiaannya itu, Maria Magdalena menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus keluar dari pengadilan Pilatus dan berjalan memikul salib sampai di Golgota. Di dalam kesetiaannya kepada Tuhan, Maria Magdalena mempersaksikan sendiri bagaimana lambung Yesus ditusuk dengan tombak. Dalam kesetiaannya kepada Yesus, Maria mempersaksikan bagaimana tangan dan kaki Yesus harus dipaku penuh dengan lumuran darah. Dalam kesetiaannya kepada Yesus,
Maria Magdalena mendengarkan jeritan Tuhan Yesus yang mengatakan, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, kalau Tuhan Yesus di dalam seruan yang pertama dari kayu salib mengatakan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, Maria Magdalena paham. Maria Magdalena mengerti sepenuhnya apa yang Yesus katakan, karena memang Yesus adalah orang yang pemaaf dan pengampun. Kalau Yesus mengatakan, hari ini juga engkau bersama aku di paradis, dan memang Yesus mengajak setiap orang untuk menjadi pewaris kerajaan Allah. Kalau Yesus mengatakan, itulah saudaramu, ibu, itulah ibumu. Yesus membentuk satu bentuk keluarga yang baru. Tetapi ketika Yesus harus berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani, bagaimana cara Maria Magdalena dengan pikirannya yang kecil boleh memahami bapaknya? Bapa daripada Tuhan Yesus sendiri harus meninggalkan dia. Bukankah ketika Yesus berdoa, dia mengandalkan bapaknya yang kepada dia berdoa untuk memberikan, untuk melakukan segala tanda-tanda mujizat di dunia ini. Tapi mengapa dia harus berseru, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku haus. Bukankah dia mengatakan dia adalah sumber kehidupan, air kehidupan? Sudah selesai. Apanya yang selesai? Apakah berakhir? Apakah tidak ada harapan lagi untuk keselamatannya? Dan yang paling pahit, ke dalam tanganku kuserahkan nyawa. Bagaimana perasaan seorang Maria Magdalena yang mengagumi Yesus, yang telah mengabdikan dirinya untuk setia kepada Yesus, harus mendengarkan seruan-seruan yang sulit untuk dipahami. Tapi untungnya saudara yang dikasih oleh Tuhan, setelah pertemuan di Galilea dan kemudian terjadinya pencurahan Roh Kudus yang kita kenal dengan hari Pentakosta, Maria paham betul bahwa Yesus memang harus mati untuk menebus dosa-dosa manusia yang dicatat oleh Petrus dalam 1 Petrus 3:18, sekali mati untuk selamanya. Saudaraku, memang sulit untuk memahami Yesus dan kehadirannya di dunia ini, dari mana dan untuk apa. Tetapi Rasul Paulus pernah mengingatkan kita supaya kita tidak terlalu sulit memikirkan apa yang pernah Yesus katakan dalam Yohanes 10 ayat 17 sampai dengan 21. Yesus mengatakan berbeda dengan yang dipahami oleh para musuh-musuh. Musuh-musuhnya memahami bahwa Yesus mati, Yesus telah takluk kepada kerajaan dunia ini. Tetapi dalam Yohanes 10 ayat 18, Yesus sendiri jelas mengatakan, Aku tidak pernah memberikan apa-apa. Aku tidak pernah kehilangan apa-apa. Tetapi Allah yang mengasihi aku, dalam ayat 17, Bapa mengasihi aku karena aku mendengarkan perkataannya, memberikan yang ada padaku dan untuk mengambilnya kembali. Artinya Yesus tidak pernah kehilangan apa-apa kecuali dia sendiri menyerahkannya kepada Bapa yang adalah dia sendiri. Sulit saudara untuk memahaminya. Karena itu Paulus dalam suratnya kepada jemaat Efesus, dalam Efesus 1 ayat 15 sampai dengan 20, di sana diajarkan doa tentang bagaimana kita untuk memahami karunia, memahami tentang kemuliaan daripada Kristus itu sendiri. Maria Magdalena
bersama manusia yang satu lagi. Pagi-pagi benar, dalam bahasa Batak dikatakan buah-buah hijau, berangkat oleh karena kerinduannya untuk bertemu dengan Yesus yang sudah menjadi mayat di dalam kuburnya. Saudaraku, bagaimana kira-kira kita membayangkan perjalanan Maria berdua untuk masuk di dalam kuburan itu? Sebagaimana yang kita ketahui sebelum perikop ini, Matius mencatatkan dalam Matius 27 sebelum perikop ini bahwa para imam-imam kepala dan para Farisi menemui Pilatus dan mengatakan kepada Pilatus, "Hai Pilatus, daripada si penyesat itu dicuri oleh muridnya, bukankah si penyesat itu pernah mengatakan bahwa pada hari yang ketiga dia akan bangkit? Kalau murid-muridnya mencuri dia, mungkin akan datang lagi penyesatan-penyesatan yang lebih berbahaya." Karena itu Pilatus menyerahkan serdadu yang menjadi pengawal di kuburan itu. Jadilah kuburan yang di dalamnya ada Yesus yang telah menjadi mayat, yang tidak berdaya, tetapi harus ditutup dengan batu yang besar. Batu yang besar kemudian dimeterai, meterai pemerintah yang tidak bisa dibuka oleh siapapun kecuali seini pemerintah. Kemudian serdadu yang begitu tegak mengawal kubur itu. Dua wanita yang notabene adalah wanita lemah harus berhadapan dengan serdadu yang menjaga kubur ditutup dengan batu besar dan dimeterai oleh pemerintah. Tapi saudaraku, itulah pikiran kita. Itulah mungkin pikiran manusia, tetapi Allah tidak mau diintervensi oleh siapapun. Seperti yang pernah dikatakan dalam Alkitab, "Aku adalah aku." Kita bisa mengatakan bukan jalanmu, bukan pikiranku. Allah bertindak sesuai dengan pikiran dan kehendaknya. Dengan gempa bumi dan mengutus malaikat, terjadilah gempa yang sangat dahsyat. Batu itu digeser dan terbuka. Kemudian malaikat duduk di atas batu itu. Para serdadu penjaga itu menjadi ketakutan gemetar. Mukanya pucat seperti orang mati karena ketakutan. Maria Magdalena dan Maria yang satu juga pastilah ketakutan. Tetapi sapaan daripada malaikat itu menguasai ketakutan daripada Maria Magdalena dan Maria yang lain. Malaikat itu berkata, "Jangan takut, karena aku tahu kalian mencari Yesus yang tersalib itu." Dan ayat 6 jelas dikatakan di sana, dia tidak ada di sini. Dia telah bangkit seperti yang dia katakan. Lihatlah. Kemudian malaikat itu mengatakan, "Pergilah, beritahukanlah kepada murid-murid bahwa dia telah mendahuluinya ke Galilea." Saudaraku, Maria Magdalena dan Maria yang sakit dipenuhi rasa ketakutan bercampur dengan sukacita. Kenapa takut? Karena dia tidak pernah melihat peristiwa seperti itu, dahsyatnya gempa. Tetapi sukacitanya juga melimpah karena berita sukacita yang disampaikan orang asing itu, yang notabene malaikat kepada dia, kebangkitan. Semangatnya luar biasa untuk segera boleh bertemu dengan saudara-saudara dan memberitakan peristiwa itu. Saudaraku, keluarbiasaan yang dimiliki mereka adalah ternyata Yesus tidak cukup menganugerahkan hanya mengetahui seperti itu, tetapi Yesus juga mempertontonkan, menampakkan dirinya pertama sekali kepada Maria Magdalena dan kepada Maria yang satu lagi. Karena kemudian Yesus menampakkan diri kepada mereka, dan setelah mendengarkan sapaannya,
salam bagimu. Mereka tersungkur, mereka sujud, karena Maria Magdalena bisa mengenal suara dan sapaan yang betul-betul familiar di telinganya. Dia mengenal suara itu dan dia langsung tersungkur di hadapan Yesus. Tapi Yesus tidak mau situasi itu sampai di situ saja. Tuhan mau lebih cepat apa yang dia rencanakan sebelumnya. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, jangan takut, bangkitlah, pergilah, beritahukanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka bertemu dengan Aku. Beritahukanlah kepada saudara-saudara, pamotohong matu aka anggiku, saudara anggiku. Luar biasa saudara yang dikasih oleh Tuhan. Pernyataan dari kayu salib. Suara yang ketiga, itulah ibumu, itulah anakmu. Bentuk kekeluargaan yang baru bukan karena berdasarkan darah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus 3 hari yang lalu. Dia cetuskan juga langsung pada hari itu. Murid-murid dia tidak sebut sebagai murid. Bukan dia sebut lagi siapa-siapa, tapi anggiku, saudaraku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, setelah kebangkitan Yesus, dia dan murid-murid menjadi bersaudara. Sama artinya Yesus juga menjadi saudara kita, menjadi sahabat kita, menjadi keluarga kita. Keistimewaan Yesus adalah dialah saudara sulung kita karena dialah yang bangkit pertama. Dialah saudara sulung kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, beritahukanlah kepada saudara-saudara. Itu adalah perintah, bahwa berita kebangkitan itu tidak boleh berhenti sampai hanya kepada Maria Magdalena dan Maria yang satu, tapi kiranya secepat mungkin boleh disampaikan pertama sekali kepada murid-murid yang lain. Saudara, perintah Yesus kepada Maria Magdalena untuk sampai di Galilea, menyuruh mereka sampai di Galilea. Kenapa Galilea? Kalau kita ingat saudaraku, di Galilea pertama sekali Yesus merubah Simon Petrus dan saudaranya dari pencari ikan, penjala ikan, menjadi penjala manusia. Tetapi kemudian setelah situasi ini, Yohanes mencatat di dalam Yohanes 21, terkhusus 21 ayat 3, Petrus berkata kepada saudara-saudaranya, aku akan pergi mencari ikan. Dan saudara-saudaranya mengatakan, kami juga ikut dengan engkau. Artinya setelah tersalibnya Yesus, setelah kematian Yesus, murid-murid menjadi terpecah belah. Murid-murid menjadi putus asa, tanpa harapan. Mereka kembali kepada pekerjaannya semua. Itu sebabnya Yesus mengatakan, datanglah di Galilea, di sanalah mereka bertemu dengan Aku. Di Galilea lah pertama sekali Yesus merubah mereka dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Tetapi itu menjadi berubah. Semangat itu berkurang setelah Yesus kebangkitan. Yesus disalibkan. Karena itulah Yesus ingin menyegarkan kembali panggilan daripada murid-murid ini. Melalui kebangkitannya, Yesus mau mentransformasi keberadaan sekarang karena kematian menjadi keberadaan yang baru setelah kebangkitan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, perintah kepada Maria Magdalena dan Maria itu juga perintah kepada kita semua. Tapi mungkin kita akan berkata, bagaimana mungkin perintah ini akan kami laksanakan? Adakah Yesus tahu
situasi yang sedang kami hadapi ini? Adakah Yesus tahu bahwa kita semua harus stay at home? Adakah Yesus tahu bahwa situasi dunia ini sekarang sedang mencekam? Kemanakah kita harus diutus? Dan bagaimana kita harus melakukan pengutusan itu? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang saya ceritakan tadi, kesaksian Alkitab dalam Injil Yohanes, murid-murid juga mengalami seperti itu. Seperti tidak ada kepastian. Kalau boleh saya juga mengingat ketika bangsa Israel harus dibawa oleh para serdadu Babel dari Yerusalem, dari Yehuda, dibawa ke dalam pembuangan Babel. Bangsa Israel juga menjerit sebagaimana dicatat dalam Mazmur 137 mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 6. Di tepian sungai Babylon, sama seperti yang pernah dinyanyikan oleh Bonnie M, by the river of Babylon. Mereka berjalan dari Yehuda mau ke Babylon karena keletihan. Yang biasa memainkan kecapi, dia bawa kecapinya di sana. Tapi ketika beristirahat di tepi sungai Babylon, mereka sudah bosan, sudah letih. Akhirnya mereka menggantungkan kecapi itu di pohon ganda rusa. Tetapi kemudian saudara mengatakan, nyanyikanlah nyanyian Tuhan bagi kami. Bernyanyilah seperti biasa. Tetapi bangsa Israel mengatakan, now how shall we sing the Lord's song in the strange land? Bagaimana kami menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri yang asing? Sama seperti kita juga mengeluh mungkin dalam kehidupan kita. Bagaimana kami akan memberitakan Injil? Bagaimana kami akan bersuka cita? Kami yang bekerja dari rumah, kami yang belajar dari rumah, kami yang beribadah dari rumah. Mana itu Quran? Mana lagi Qur'ina? Mana lagi sermon? Mana lagi kirim pujian? Mana lagi semangat yang berapi-api dan paling terbis song leader? Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, sama seperti murid-murid Yesus, setelah merasakan kuasa kebangkitan Yesus, terkhusus setelah pencurahan Roh Kudus, mereka dengan semangatnya memberitakan Injil tanpa takut apapun. Semangatnya luar biasa, semangatnya berapi-api. Bangsa Israel juga di ayat keempat mereka mengatakan, bagaimana kami menyanyikan nyanyian baru di daerah yang asing? Tetapi semangat Allah merubah paradigmanya. Perintah Tuhan Yesus kepada Maria Magdalena dan Maria yang mengatakan, suruhlah mereka ke Galilea supaya mereka bertemu dengan aku di sana, adalah juga perintah buat kita semua. Supaya firman Tuhan, supaya kebangkitan Tuhan tersiar sampai ke ujung dunia. Itu adalah tugas kita. Tetapi sebelum kita melakukannya, mungkin kita bertanya, bagaimana kami akan memberitakan ini? Apakah Tuhan tahu situasi kami sekarang? Apakah Tuhan tahu bahwa kita sekarang bekerja dari rumah, bahwa kita belajar dari rumah, bahkan beribadah dari rumah? Di mana lagi sukacita yang ada di gereja? Ada korama, ada paduan suara ina, lansia, sekolah minggu, remaja, raposo, ina, song leader, liturgis yang berapi-api yang luar biasa, pemain musik. Saudaraku, Tuhan tahu. Sama seperti murid-murid juga tahu. Tuhan tahu apa yang sedang dialami oleh murid-murid ini. Tetapi kuasa kebangkitan Yesus, terkhusus setelah pencurahan Roh Kudus, setelah para murid-murid mengerti
sebenarnya mereka melaksanakan amanat agung itu dengan luar biasa, tanpa ada rasa takut, semangat yang berapian. Sama seperti bangsa Israel juga. Kalau di ayat 4 tadi di dalam Mazmur 137 dikatakan, bagaimana kami menyanyikan nyanyian baru, nyanyian Allah bagi Tuhan di tempat yang asing. Tetapi di ayat 5 dikatakan di sana, apabila aku melupakan Yerusalem, biarlah tangan kananku menjadi kering. Dan di ayat 6 dikatakan di situ, biarlah lidah lengket di langit. Apabila aku melupakan dan tidak mengatakan bahwa Yerusalem adalah puncak sukacita. Saudara, kuasa yang memberikan semangat kepada murid-murid untuk memberitakan kebangkitan Tuhan sama dengan semangat yang memberikan kekuatan pada bangsa Israel untuk melanjutkan perjalanan ke Babylon. Dan kuasa itu jugalah kiranya yang memberikan semangat bagi kita. Sekalipun situasinya seperti yang kita alami sekarang ini, tetapi kita harus berani memberitakan Injil. Kita yang mungkin sudah merasakan bagaimana kebangkitan Kristus itu, harus memberitakannya sampai kemana kita diizinkan untuk memberitakan, dengan satu kepastian bahwa kuasa kebangkitan Yesus di atas segala. Kuasa kebangkitan Yesus mengalahkan segala kuasa yang ada di sini. Rasul Paulus mengatakan di dalam Roma 8 ayat 35 sampai dengan 39, apa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Situasi ini, kesulitan yang bagaimanapun, kita akan menangkan karena kuasa kebangkitan telah berkuasa atas kita. Selamat Paskah, kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga firman-Mu boleh disampaikan pada saat ini. Sungguh Tuhan, kuasa kebangkitan-Mu menjadi kekuatan baru bagi kami. Banyak permasalahan demi permasalahan menghantui pikiran kami, sama seperti kegalauan yang dialami oleh murid-murid Yesus setelah Yesus tersalib. Tapi sungguh berita kebangkitan Tuhan Yesus menjadi semangat baru bagi kami, yang meyakinkan kami bahwa setiap persoalan akan boleh kami atasi karena kuasa kebangkitan Yesus di atas segalanya. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah firman itu yang menguatkan kami untuk tetap setia kepada Engkau dan memberitakan kebangkitan-Mu sampai ke ujung bumi, supaya dunia ini mengetahui dan mengerti sungguh Engkaulah Tuhan yang datang untuk menyelamatkan dunia ini karena dosa kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah Engkau berkati, Engkau mampukan untuk melewati setiap kesulitan. Biarlah roh keberanian yang daripada Tuhan ada pada kami jemaat-Mu, sehingga kami boleh berbuat, boleh bertindak dengan keberanian yang daripada-Mu, supaya kami boleh berlaku, berbuat seturut kehendak Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa kiranya Tuhan berkenan melawat saudara-saudara kami yang harus terbaring di tempat tidur, di rumahnya atau di rumah sakit oleh karena sakit penyakit. Biarlah jamahan Tuhan memberikan kesegaran, memberikan kekuatan, bahkan kesembuhan buat saudara-saudara kami. Yakinkan mereka Tuhan bahwa sungguh ada Engkau Tuhan yang layak untuk diandalkan,
memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, terima kasih untuk setiap kesempatan yang Engkau berikan bagi kami untuk menikmati kebaikan-Mu. Terkhusus Tuhan, saudara-saudara kami yang bersuka cita karena ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Ajar kami semua Tuhan supaya menyadari sungguh segala sesuatu berasal dan berakhir hanya untuk Tuhan saja. Bapa yang baik, terima kasih ketika Tuhan mengizinkan gereja-Mu berbagi kasih bukan saja hanya kepada saudara-saudara kami yang terdampak COVID-19 di lingkungan gereja ini, tapi juga untuk 14 rumah tangga keluarga jemaat gereja-Mu. Biarlah sedikit yang boleh disampaikan kerajaan-Mu menjadi berkat, menjadi kesukaan buat saudara-saudara kami. Dan ketuklah hati kami semua Tuhan untuk boleh semakin berbagi buat saudara-saudara kami yang kekurangan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga untuk setiap program kerja-Mu yang ada di gereja ini boleh berjalan dengan baik. Mungkin akan ada kendala karena situasi yang sedang kami hadapi, tapi persatukan kami Tuhan untuk boleh melaksanakannya sebaik yang kami mampu. Kami tidak lupa mendoakan saudara-saudara kami, terlebih Tuhan yang harus melakukan tugas, melakukan pekerjaan, sekalipun ada anjuran pemerintah harus tetap di rumah karena pekerjaan yang harus mereka selesaikan. Biarlah Tuhan berkati supaya mereka dapat merasakan sukacita yang daripada Tuhan. Terkhusus untuk saudara-saudara kami yang terlibat di dalam tim penanggulangan bencana penyebaran virus ini, semakin Tuhan kuatkan, Tuhan jagai, terlebih keluarganya juga, supaya kelak mereka boleh bersatu di dalam sukacita. Kami yakin dan percaya situasi pahit yang sedang kami alami ini akan segera berlalu. Tapi terlebih Tuhan, kami memohon kekuatan daripada-Mu supaya kami dimampukan menghadapi segalanya dengan satu keyakinan bahwa kuasa kebangkitan-Mu akan mengalahkan segalanya. Terpujilah Engkau Tuhan hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 89 ayat 1. Pulanglah dengan keyakinan yang teguh bahwa Tuhan telah bangkit mengalahkan kematian, dan dengan kebangkitannya kita juga dimenangkannya melawan kuasa iblis dan kegelapan. Karena itu bangkitlah dari segala kelemahanmu, mintalah kekuatan dari Tuhan supaya saudara dapat menjadi teladan dalam iman, perkataan dan perbuatan.
mempunyai Roh Kudus yang memperlengkapi kita dalam kuasanya. Beritakanlah Injil kepada sesamamu, dan mulailah dari dalam keluargamu sendiri, supaya keluargamu dimenangkan Tuhan dalam segala hal, dan saudara bersama dengan anggota keluargamu beroleh hidup yang kekal. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Allah Tuhan kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih dan memuji Engkau, karena kami Engkau lahirkan kembali ke dalam pengharapan yang hidup dengan kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus dari antara orang mati. Dia adalah Juru Selamat dan hidup, serta Tuhan kami yang menjadikan kepala Ya Allah Tuhan kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih dan memuji Engkau, karena Engkau lahirkan kembali ke dalam pengharapan yang hidup dengan kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus dari antara orang mati. Dia adalah Juru Selamat dan hidup, serta Tuhan kami dan menjadi kepala yang harus kami taati. Sekarang kami bersuka cita karena kebangkitannya. Iblis, dosa dan maut telah ditaklukkan, dan kami tidak akan takut lagi menghadapinya, dan segala sengatnya karena kemenangan Tuhan kami. Panglima perkasa yang menuntun kami dari kematian hingga kepada kebangkitan lagi. Kami memohon kasihani dan kuatkan iman kami, agar jangan bimbang menghadapi maut. Buka hati kami dan saudara-saudara kami, agar kami bersama-sama dibangkitkan kepada kehidupan baru. Berkatilah jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus, agar semua orang sadar dan bangkit melawan dosa. Teguhkan iman kami mempercayai bahwa kami telah didamaikan kepadamu karena karya keselamatan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Beri kesabaran dan penghiburan bagi kami. Jadikan hati yang suci dan jiwa yang teguh, agar kami mengakui bahwa kami telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berilah kami pengharapan yang hidup, agar kami terhibur mengingat saudara-saudara kami yang telah Tuhan panggil ke hadirat-Mu, dan hati kami terhibur dalam penderitaan di dunia ini. Hiburkan juga mereka yang kemalangan, yang sengsara, yang miskin, yatim piatu, para janda, dan semua orang yang merindukan hidup kekal karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu, selamat merayakan Paskah, salam kesehatan. Saudaraku, esok hari Minggu depan tanggal 19 kita bertemu kembali di dalam